Setelah makan harus pidato. Ling Yutang adalah seorang pengarang yang pandai bercerita dan berpidato di negeri Cina. Kata-katanya lucu bagaikan mutiara, sehingga ia mendapat julukan sebagai ahli humor. Ia pernah mengucapkan sebuah kalimat yang diingat banyak orang. Berpidato harus sama dengan rok perempuan, semakin pendek semakin baik. Ia juga berpendapat bahwa teknik berpidato dapat dilatih, tetapi pidato apapun harus dipersiapkan dengan baik supaya dapat mengalahkan perasaan gugup dan tampil dengan piawai. Oleh karena prinsip ini, ia tidak setuju untuk mengundang atau diundang seseorang untuk berpidato dengan tiba-tiba. Suatu ketika, Ling Yutang diundang untuk mengunjungi sebuah universitas. Sang rektor universitas yang mengundang ia makan siang bersama para guru dan murid-murid melihat ini sebagai kesempatan yang tidak mudah didapat. Sehingga dengan tiba-tiba ia mengundang Ling Yutang untuk berpidato. Karena diminta berkali-kali, ia pun terpaksa naik panggung dan bercerita. Pada zaman Romawi kuno, ada seorang raja yang kejam. Ia sering menangkap rakyat untuk dimasukkan ke dalam arena pertarungan agar dimakan hewan buas. Rakyat sangat takut kepadanya. Suatu hari, raja menangkap seorang pemuda dan memasukkan ke dalam arena pertarungan agar dimakan singa. Pemuda itu bertubuh kecil, namun sangat berani. Ia tidak merasa takut sedikit pun walaupun berhadapan dengan seekor singa. Ia mendekati singa itu dan berbisik di kupingnya. Kemudian singa itu pergi. Raja yang melihat hal ini merasa sangat terkejut dan heran. Ia memerintahkan untuk memasukkan seekor harimau ke dalam arena. Sama seperti tadi, sang pemuda tetap menghadapinya dengan tenang. Ia maju mendekati harimau itu, berbisik di kupingnya, dan harimau itu pun segera pergi dan tidak berani memakannya. Raja semakin terkejut melihat kejadian ini. Ia pun memerintahkan untuk melepaskan pemuda itu dan bertanya kepadanya, "Apa yang sebenarnya kau katakan pada singa dan harimau, sehingga mereka tidak memakanmu tetapi pergi begitu saja?" Pemuda itu berkata, "Lapor Raja, sebenarnya tidak apa-apa. Saya hanya berkata kepada mereka bahwa memakan saya mudah sekali. Tetapi setelah makan, kamu harus berpidato." Selesai bercerita, Li Yutang kembali duduk dan melanjutkan makannya. Sementara semua orang tertawa terbahak-bahak dan muka sang rektor menjadi sangat marah. Pesan dari cerita di atas. Pidato adalah sebuah bidang kesenian dan syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang sukses. Tetapi kebanyakan orang takut untuk berpidato. Mereka seperti memiliki penyakit demam panggung. Di bawah panggung, mereka dapat berbicara dengan leluasa. Tetapi begitu naik ke panggung dan berhadapan dengan para pendengar yang berkumpul, otaknya menjadi kosong dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Jika tiba-tiba diminta untuk berpidato, mereka menolak dengan bermacam-macam alasan dan sedapat mungkin menghindar untuk naik panggung, supaya tidak malu di panggung karena terjebak dalam suasana yang tidak dapat ditanggulangi. Kepandaian berpidato bukanlah pembawaan sejak lahir. Hal ini hanya dapat diperoleh dengan latihan teratur. Di masa mendatang, asalkan Anda mempunyai persiapan yang cukup dan sering mengadakan latihan, Anda pasti menjadi ahli pidato. Berpidato tanpa persiapan terlebih dahulu seperti tidak memakai baju di depan orang banyak, sangat memalukan. By Andrew Ho.